ketika aku di dunia wedding itu, aku ngerasa apa yang aku cari, apa yang aku suka ada di situ. Aku seneng ya, di dunia wedding itu ketika acaranya berjalan lancar, terus pengantinnya tuh say thanks ke aku, aduh itu bahagia banget sih, Kak. Hmm. Capeknya langsung Oh. Oke, makasih banyak ya Novi udah mau hadir di teman bicara damai nih. Edisi apa ya, Womanpreneur kayaknya nih, karena kamu punya usaha sendiri. Selamat ya. Eh, nah, terus mungkin kamu bisa, mhm, mungkin Novi bisa perkenalan diri dulu nih. Novi tuh awalnya uh, di bidang apa gitu, terus akhirnya jadi memutuskan untuk jadi entrepreneur gitu. oke, terima kasih banyak Kak Mai, salam kenal, aku Novi. Aku sebelumnya juga terima kasih banyak karena udah diberi kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman semuanya, dan aku sebelumnya ini, aku tadi di boarding school, Kak. Di Mm-mm. boarding school, terus lulus kuliah, aku masuk di dunia konstruksi aslinya, Mm-mm. gitu. Jadi pada awalnya aku memang, ketika kuliah pun aku nyambi sambil bantu-bantu keluarga untuk usaha, gitu. Oke, berarti Nah, udah dari sejak kuliah ya? iya, tapi sebenarnya dari SD anaknya tuh emang suka jualan gitu, Kak. Apa juga aku jualin waktu dari SD, gitu. Oh, oke oke oke. Jadi kamu dari sejak kuliah udah biasa kayak usaha jual-jual gitu. Nah, sebelumnya kan kamu pernah berkarir ya yang tadi kamu bilang. Nah, kenapa kamu memutuskan nih tiba-tiba mau buka usaha yang kamu sekarang geluti nih? Latar belakangnya apa sih gitu? Oke. Jadi sebenarnya, awal ceritanya aku sempat ngalamin quarter life crisis, Kak, dan aku yakin semua orang pasti akan ngalamin hal yang sama nih. Hmm. Dulu, dari kecil aku punya cita-cita jadi perempuan yang, nggak diatur-atur sama orang, I mean jadi budak korporat, tapi tetap punya uang, Hmm. gitu. Tapi di satu sisi, ketika aku lulus kuliah dan alhamdulillah masuk di salah satu perusahaan konstruksi, di situ dilema antara mengembangkan karir dengan usaha yang mana usahanya itu udah ada cita-cita aku dari dulu kan. Itu sempat ada perdebatan batin, tapi akhirnya semakin banyak aku diskusi sama banyak orang, terus juga mengingat kerjaanku yang di konstruksi ini, jam kerjanya itu sangat tidak bagus ya untuk perempuan. Jadi aku lebih memenangkan untuk jadi entrepreneur gitu. Hmm. Terus juga karena aku merasa, di bidang yang aku geluti sekarang ini, aku bisa bebas berekspresi dan aku juga bisa bebas bantuin orang, berinteraksi sama banyak orang. Kalau di kerjaanku yang lalu, aku hanya berkutat dengan dokumen aja, jadi aku semakin introvert, aku nggak bisa ngomong depan orang, gitu, Kak. Oke. Berarti sekarang ini ya full time jadi entrepreneur gitu. Iya iya, full Ah, time jadi entrepreneur, oke. gitu. Sekalian ini, Kak, sama satu bidang lagi. Jadi, aku juga nggak mau yang, aku kan kebetulan di bidang, event ya, Hmm. di wedding. Tapi aku, dulu kerjanya di bidang pajak, karena aku nggak mau, ilmu aku jadi tentang perpajakan atau tentang akuntansi itu lupa, aku juga join nih untuk jadi konsultan tax Hmm. gitu. Oke, jadi istilahnya ada yang lainnya lagi ya, kesibukan yang lain Mhm, lagi. Oke, oke. Nah, iya betul, Kak. balik lagi ke yang ini, tadi memutuskan ya udahlah aku bikin usaha sendiri nih. Nah, sebenarnya ada nggak sih yang hal yang meyakinkan kamu? Oke, udah nih, udah bener nih yang aku ambil.
udah aku berhenti kerja di konstruksi itu, lalu aku mulai usaha ini nih. Apa yang sangat meyakinkan kamu waktu itu? Aku tahu dari ada hadis yang berbunyi 9 dari 10 pintu rezeki ada di perniagaan. Hmm. Nah, ketika aku sedang lagi masa dilemanya nih, aku nemu buku, salah satu buku, terus di dalamnya ada quotes yang 9 dari pintu rezeki itu ada di perniagaan itu, aku langsung makin yakin gitu, makin yakin kalau ternyata aku sudah mengambil jalan yang benar gitu. Itu sih Kak, aku percaya banget dengan hadis itu. Oke, dari segi spiritual religinya udah kuat lah intinya ya. Jadi salah satu pondasi yang cukup kuat ya dari hadis tadi. Oke. Nah, kenapa kamu memutuskan usahanya itu? Kenapa harus wedding gitu? Apakah kamu suka atau gimana gitu? Wedding, jadi waktu kuliah kan aku sempat bantu-bantu usaha yang tadi aku bilang, itu kan memang di dunia wedding, kebetulan saudaraku ada wedding package, aku belajar dari situ. Terus ketika aku mempelajari dunia wedding, aku ngerasa ketika orang-orang nggak mau ribet untuk ngurusin pernikahannya, aku ngerasa jadi senang aja gitu ngurusin orang-orang untuk wedding. Memang dari dulu suka harariwah cenah ribet ngapa-ngapain, suka ngurusin organisasi, suka bikin planning. Terus ketika aku di dunia wedding itu, aku ngerasa apa yang aku cari, apa yang aku suka ada di situ. Bikin arrange jadwal dengan all vendor, terus bikin tema wedding. Aku jadi bisa bebas bereksplor gitu. Apalagi Kak, yang paling aku seneng ya di dunia wedding itu ketika acaranya berjalan lancar, terus pengantinnya tuh say thanks ke aku, aduh itu bahagia banget sih Kak, capeknya langsung itu. Oh, oke. Berarti itu istilahnya pengalaman yang didapat ya selama jadi WO itu ada kesan-kesan tersendiri. Nah, itu nanti kita bahas nih. Kita ke awal lagi dulu ya. Oke, jadi kamu memutuskan ke pernikahan ya, perencana pernikahan gitu. Nah, ini udah jalan berapa lama no ininya WO-nya? Dan namanya apa? Oke, boleh langsung sekalian Boleh. ini dong aku Iya. di sini. Iya, namanya Oke, namanya apa gitu, terus udah jalannya berapa lama? Oke, jadi namanya Faiza Organizer, Kak. Nah, jadi itu sudah berjalan ketika aku masih kuliah sebetulnya. Jadi sebelum berkarir, itu udah mulai iseng-iseng dari 2016 16, gitu. 6 tahun. Iya, 2016 dan sempat vakum karena aku kerja. Waktu kerja pun alhamdulillahnya kan marketing WO juga nggak jalan, tapi ada aja orang yang mempercayakan acara pernikahannya ke aku. Jadi bisa aja tuh alhamdulillah setahun 2 acara atau 3 acara masih ada. Jadi sambil kerja, sambil ngejalanin event gitu. Dan ketika resign itu aku resign di 2 tahun yang lalu, itu baru fokus ke WO gitu, Kak. Oke, jadi istilahnya kayak berlanjut ya. Jadi ini bukan yang tadi kamu sebut ya, dari sejak kuliah emang sudah ada, terus emang kesampaian sekarang untuk buat usaha ini. Jujur, beberapa kali aku mendapatkan underestimate dari orang-orang ketika tahu aku ini orang Betawi. Dari situ aku juga ingin menunjukkan kalau Betawi juga bisa gitu. Oke, tadi udah dari 2016 udah bergerak udah concern di bidang wedding, lanjut setelah kerja juga menyambi gitu 1 atau 2 tahun 2 acara. Oke. Nah, ada nggak sih selama kamu menjalankan usaha ini up and down-nya tuh apa?
Oke. Yang pertama, aku ngerasain yang paling down-nya itu ketika aku benar-benar harus memilih usaha atau kerja. Mmm, Karena, di perusahaanku sebelumnya aku diharuskan untuk, dinas yang lama di luar kota, yang mana kalau di luar kota kan aku harus nggak nerima event kan di mhm, Jakarta, karena aku base-nya Jabodetabek. Di situ aku dilema banget, Kak, sampai akhirnya aku memutuskan, untuk aku, apa namanya, ak aku meninggalkan pekerjaan utamaku, tapi aku fokus di usaha. mmm, Itu yang paling down untuk aku di mhm. fase yang pertama. Yang kedua itu down-nya ketika lagi pandemi. Awal-awal Oh, pandemi, itu dunia pernikahan benar-benar seperti mati suri, Kak. oh, Itu ngerasa banget yang biasanya seminggu sekali jadi sebulan kosong, berapa bulan malah kosongnya, gitu. mmm. Oh, justru dari apa, pandemi 2020 ya? Kena akhir 2020 iya, pandemi ya? Iya, Oh, Maret 2020 itu ada beberapa awal-awalnya tuh klienku postpone. mmm, Postpone, ternyata cancel, batal mmm, batal batal, karena mmm, memang mereka sendiri tidak bisa apa namanya, membuat acara pernikahan kan, mmm, gitu. oke. Nah, terus Novi gimana cara nge-handle, "Aduh, kok pas pandemi kena nih usahaku." Nah, bagaimana kamu cara nge-handle situasi yang tadi kurang, kurang menguntungkanlah istilahnya ya? Mhm, Harus tetap survive-nya gitu ya, Kak, ya. mhm, Aku mikir gimana caranya untuk, eee, apa namanya, tetap bisa dapat income walaupun di satu sisi di dunia per-wedding-an itu sedang mati suri, ya aku belajar. Karena kan sebenarnya aku anaknya suka investasi, mhm, jadi aku makin mendalamin lagi, sempat di trading tuh selama dunia WO itu lagi mati suri, aku trading. Gitu, karena mmm, kalau misalnya masih mau diusahain wedding-nya, kita nggak bisa bergerak apa-apa, Kak, mhm, mhm, jadinya aku harus merelakan WO-nya ini vakum dulu sampai regulasi pemerintah sudah mereda, sudah ada kebijakan, mmm, eee, sudah boleh menyelenggarakan acara pernikahan, gitu, mhm. Kak. Oke, apalagi di kota besar ya, strict banget kan pasti peraturan untuk apa, bikin acara seperti itu kan? Iya, itu strict-nya pakai banget, dari yang kapasitas 100% sempat 25%. Sempat yang akad nikah hanya boleh 30 orang, Mhm, terus nggak boleh makan di tempat pakai hampers, dan itu misalnya dikasih waktu 30 menit di dalam ruangan. mmm, mhm, Itu strict banget, Kak. oke. Tapi sekarang Mas, udah jalan dari apa, maksudnya beroperasi lagi, kapan? Dari sejak pandemi? Apa sekarang normal? Apa masih mengalami kendala-kendala karena akibat pandemi apa gimana? Oke, semenjak, 1 tahun setelahnya di 2021 di bulan aku lupa tepatnya itu sudah mulai ada lagi nih Mhm, event. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran kan untuk melaksanakan pernikahan, cuma bertahap mmm, dari kapasitas 25%, 50%, 75%. Cuma ketika sudah mulai melonggar, belakangan ini kan baru naik lagi nih mhm, Omikron. Gitu, jadi berubah lagi regulasinya, turun lagi kapasitas jadi 25%. Jadi untuk saat ini dibilang sudah kembali normal dunia per-wedding-an itu belum. mmm, Cuma kita masih harus tetap update terus nih, kondisi yang terbaru dari regulasi pemerintahnya seperti apa. Itu kita harus benar-benar tahu sih, Kak. mhm. Oke. Nah, kalau di sini berarti itu kan dari, kamu sebagai leader-nya nih, "Oh, ya udah untuk aku bisa survive bertahan, kamu, banting setir dulu nih ke trading tadi nih." Nah, berapa orang sih di tim kamu nih selain kamu yang jadi bagian WO ini? Oke, sebenarnya aku ada 5 orang tim inti.
di WO. 4 orang yang lainnya mereka punya main job sendiri. Jadi Oke. sama kayak aku di awal, aku juga punya pekerjaan, punya main job, lalu side job-nya menjadi WO, mereka pun sama seperti itu. Tapi, ada beberapa part yang mungkin mengharuskan kita meeting di weekdays, Mhm. di jam kerja, itu nanti aku akan bagi jadwal nih, siapa kira-kira yang bisa dan alhamdulillahnya sejauh ini mereka bisa ngatur Mhm. jadwalnya, gitu, Mhm. Kak. Dan ya balik lagi ke pertanyaan Kakak, mereka bagaimana sih survive-nya mereka? Mereka mengandalkan satu, main job-nya mereka. Jadi secara boleh aku bilang berarti tim kamu ini secara finansial didukung oleh pekerjaan utamanya ya, jadi nggak mengandalkan WO ini. Jadi kalian masih tetap bisa bertahan karena punya, main job yang lain gitu kan? Mhm, oke. Iya, betul betul. Soalnya WO-ku ini masih belum besar kan ya, Kak, Mhm. masih masih kita masih merintis lah Mhm. dibilangnya, karena baru benar-benar aku fokus kan setelah aku resign itu ya, Kak. Mhm. Oke, itu tadi, up and down-nya nih, selama di dunia WO ini, apa sih kayak kendala yang paling sering kamu temui? Terus kalau udah di lapangan kan kayak pastilah kita ketar-ketir nih, aduh sebagai perencana wedding pengen, pernikahan orang itu mengesankan gitu. Nah, bagaimana kamu menghadapi kegrogian atau kekhawatiran kamu nih dalam menjalankan ini, usaha ini? Tapi macam-macam karakter orang, Hmm. gitu.